Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para insan pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Mahadewi, dosen pengampu mata kuliah praktik pengelolaan event. Kali ini kita bertemu di pertemuan 10 dan saya akan memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan pemasaran event. Jika di materi sebelum ini kita membahas pemasaran event dengan berfokus pada target pasar dan kemampuan yang harus dimiliki tenaga pemasar event, maka kali ini saya akan bahas dari sisi biaya pemasaran, jadwal pemasaran, data kepesertaan, sponsor, sampai dengan promosi dan publikasi. Yuk kita pelajari bersama. Marketing atau pemasaran tidak hanya mendatangkan pengunjung pada suatu event, tetapi juga memastikan bahwa mereka semua mendapat kepuasan atas kunjungan mereka terhadap event tersebut. Harapan individu pada sebuah event biasanya terdiri dari apa saja keuntungan menghadiri event, akankah menyenangkan, mendapat hiburan, pengalaman, atau pendidikan. Yang kedua, bagaimana tempat penyelenggaraan event, jarak dengan tempat tinggal, alat transportasi apa yang dapat digunakan, dan kemudahan untuk mencapai tempat diselenggarakannya event atau area parkir, kemudahan apabila memerlukan transportasi udara, dan fasilitas yang tersedia. Yang ketiga adalah bagaimana standar pelayanan event, dikelola secara profesional, amatir, atau dikelola oleh sukarelawan. Pengelolaan yang baik mempunyai nilai yang sesuai dengan jumlah uang yang akan dikeluarkan. Ada beberapa jenis event yang tidak perlu melakukan kegiatan pemasaran, seperti kegiatan konferensi untuk organisasi atau asosiasi, karena kegiatan untuk asosiasi biasanya bersifat mengundang anggota dan bukan untuk dipasarkan. Biasanya kegiatan ini telah memiliki anggaran tetap untuk penyelenggaraan pada periode tertentu. Tetapi saat ini mulai berkembang penyelenggaraan kegiatan bisnis event di asosiasi atau organisasi yang bekerjasama dengan profesional atau perusahaan sejenis untuk mendanai kegiatan event dengan maksud lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sama halnya seperti perencanaan operasional lainnya, misalnya rencana anggaran, marketing plan juga dikembangkan sesuai dengan tujuan event yang telah ditetapkan. Teknik pemasaran yang telah ditetapkan oleh event organizer berbeda antara satu dan yang lainnya, dan pendekatannya pun bisa sangat berbeda. Kesemuanya tergantung pada jenis event yang akan diselenggarakan serta perbedaan karakteristik dan pangsa pasar yang akan dituju. Apabila event yang akan dipasarkan merupakan event yang pertama kali diselenggarakan, menurut Sean dan Perry tahun 2002 ada 6 elemen yang perlu. Yang pertama, pernyataan tujuan diselenggarakannya event termasuk hasil yang diharapkan. Yang kedua, analisa lingkungan terhadap pesaing serta event sejenisnya. Yang ketiga, komponen event, baik produk maupun jasa. Yang keempat, penjelasan tentang target pasar yang dituju. Yang kelima, biaya pemasaran yang diperlukan. Dan yang keenam adalah jadwal pemasaran untuk promosi. Setiap tujuan event yang dilaksanakan sebaiknya memiliki satu tujuan yang pasti. Meskipun beberapa event juga mempunyai tujuan yang lebih dari satu. Tetapi tetap harus selalu diingat bahwa semakin banyak tujuan diselenggarakannya event ditetapkan akan semakin mencapai tujuan tersebut. Komponen event yang terdiri dari produk dan jasa merupakan bagian penting dari event yang mampu menarik bermacam target pasar yang berbeda. Sebagai contoh, pada sebuah penyelenggaraan event sejenis garden show, kegiatan yang ditampilkan dapat berupa eksibisi taman sebagai acara utamanya, seminar atau gardening yang menampilkan ahlinya, pemberian hadiah bagi peserta yang terbaik, bazar makanan, penjualan produk yang berhubungan dengan taman, kompetisi berhadiah, dan permainan untuk anak-anak. Biaya yang paling besar dalam pemasaran produk yang dikelola secara profesional adalah biaya tenaga pemasar itu sendiri. Hampir di setiap event organizer besar memiliki tim atau koordinator pemasaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan biasanya terdiri dari yang pertama adalah biaya percetakan, tiket, poster, brosur, leaflet, map pengunjung, biaya desain ataupun biaya pemasangan. Yang kedua, pemasaran langsung, kunjungan penjualan, event organizer, agen surat menyurat. Yang ketiga adalah pembayaran advertensi, penerbitan di majalah atau media cetak yang lainnya seperti TV dan radio. Yang keempat adalah hospitality, bisa berupa kunjungan ataupun entertainment. Yang kelima, materi eksibisi untuk promosi lokal stand. Yang keenam, pembuatan website, endorse sosial media, dan juga kemitraan.
Yang ketujuh adalah pembayaran untuk tamu VIP atau entertainer. Dan yang terakhir adalah press kits, foto dan pekerjaan seni lainnya seperti spanduk, umbul-umbul, dan lain-lain. Pemasaran event yang baik memerlukan tidak hanya rencana dan biaya dari event yang diselenggarakan, tetapi juga memerlukan persiapan jadwal dari setiap aktivitas sebaik mungkin. Jadwal akan memberikan ide dalam mengatur waktu pada setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Contohnya adalah pada saat membuat brosur. Diperlukan waktu berminggu-minggu mulai dari persiapan kalimat dan kata-kata yang akan digunakan, foto yang harus diambil dan dipilih sesuai dengan tema yang akan ditampilkan, desain brosur, dan beberapa koreksi untuk setiap kesalahan dalam brosur sebelum brosur dicetak. Jadwal pemasaran sudah harus ditentukan pada saat organizer menyusun time scheduling. Data tentang jumlah peserta atau partisipan yang telah mengikuti kegiatan event sebaiknya selalu tersimpan dengan baik untuk dapat digunakan dan untuk mendapatkan peserta pada kegiatan yang akan datang. Untuk mengetahui siapa yang menjadi delegasi atau peserta, maka akan mudah mengetahui jenis pemasaran seperti apa yang harus dilakukan oleh organizer. Sebaiknya, data kepesertaan disimpan dalam bentuk digital agar mudah dicari ketika tenaga pemasar akan mencari peserta potensial pada event berikutnya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Keberhasilan meraih sponsor. Yang pertama, harus berkaitan dengan tema event. Yang kedua, amati calon sponsor dari promosi yang pernah mereka lakukan kurang lebih 3 bulan belakangan. Dan yang ketiga, tanyakan langsung kemungkinan mereka berpartisipasi sebelum Anda mengajukan proposal. Sediakan budget untuk event dalam program promosi mereka. Pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama adalah sebagai database yang merupakan modal utama kegiatan untuk memperoleh peserta, pengunjung, sponsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, direct email sebagai pengganti direct mail konvensional. Yang ketiga, fact sheet mekanisme otomatis untuk mengurangi human error, energi, dan waktu. Yang keempat adalah mail list, penyebaran luasan informasi secara massal tetapi langsung dengan mekanisme email. Dan yang terakhir adalah registration process yang kemudian menjadi masukan tambahan database. Kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan pada masa persiapan dan pelaksanaan event adalah melalui outdoor, bisa berupa billboard, petunjuk arah, umbul-umbul, baliho, gapura, spanduk, videotron, balon, dan lain-lain. Yang kedua adalah indoor, bisa berupa vertical banner, news clipping board, souvenir, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah elektronik, bisa TV news, talk show, website atau portal, advertisement, radio, SMS, broadcast, airport TV, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah printed, bisa berupa koran, majalah, tabloid, in-flight magazine, katalog, poster, sales kit, invitation, flyer, iklan, editorial, berita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait seperti asosiasi, lembaga perdagangan internasional, LSM, LBH, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang pemasaran event telah selesai kita pelajari bersama. Semoga dapat dipahami dan diserap dengan baik ya sebagai bekal kita nanti untuk membuat event sebenarnya. Jangan lupa untuk selalu mengunduh materinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.